Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian usul fikih ya. Jadi masih melanjutkan yang kemarin, yaitu membahas mengenai amar, baik itu dari dilalah atau makna dari sighatnya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih al-amr la yaqtadi at-tikrar. Ya, jadi amar itu dia tidak harus adanya pengulangan. Nah, sekarang pertanyaannya, hal al-amru yaqtadil faur amla? Apakah amar itu menuntut langsung dikerjakan al-faur amla atau tidak? Nah, di sini dalam kitab Syarh al-Waraqat ya. Dalam kitab Waraqat disarahi oleh Jalaluddin al-Mahalli itu mengatakan wala yaqtadi al-faur. Jadi amar itu dia tidak menuntut untuk al-faur ya. Jadi ketika misal perintah itu ada langsung ditunaikan enggak. Ya, al-faur enggak. Wala yaqtadi al-faur, tidak langsung. Kenapa? Li'annal ghordo minhu, karena tujuan daripada amar itu apa? Yaitu ijadul fi'li, yaitu merealisasikan perbuatan. Yang penting terrealisasi, ya amar sudah terpenuhi ya. Gak menjadi syarat ketika ada perintah langsung. Enggak. Min ghairi ikhtisasin, yaitu tanpa adanya spesifikasi mengenai waktu yang pertama ya. Waktu yang pertama ini maksudnya ketika pengucapan itu dikeluarkan langsung. Nah, itu waktu pertama. Enggak ya. Tidak ada spesifikasi dalam waktu yang pertama, tidak ada. Duna zamanis saniyah, bukan juga zaman yang kedua, enggak ada ya. Jadi intinya kalau misal kita kembali kemarin yaitu jadi al-fi'lu itu yaitu menuntut untuk dikerjakan aja. Enggak lagi berbicara mengenai ketika perintah itu diucapkan langsung ataupun entar. Ya. Nah, wakila ya. Yaqtadi al-faur. Ya, jadi ada yang mengatakan kalau amar itu harus al-faur, harus langsung dikerjakan ketika perintah itu dikeluarkan. Wa ala dzalika, dengan demikian bunya qaulu man qala yaqtadi at-tikrar. Itu ucapan orang yang mengatakan yaqtadi al-faur itu ya dia berarti harus yaqtadi at-tikrar ya. Jadi harus diulang-ulang ya. Jadi orang yang mengatakan kalau amar itu harus al-faur, maka itu berlandaskan atau dibangunkan atas ucapan kalau amar itu harus diulang. Ya. Jadi dasarnya al-amr itu al-faur karena dia mempunyai dasar atau mempunyai pemahaman kalau amar itu yaqtadi at-tikrar. Itu adanya pengulangan dalam perintah tersebut. Sedangkan kalau misal kemarin kita membahas al-amr itu la yaqtadi at-tikrar, tidak mengharuskan adanya pengulangan. Oke, nah di sini nomor 1 ya, wa ala hadza aksarul usuliyyin wa sahahahu Imamul Haramain fi talkhis. Jadi kebanyakan para ulama usuli yang itu disahihkan oleh Imam Haramain di dalam kitab At-Talkhis. Hanya saja di sini Imam Haramain di dalam kitab Al-Burhan itu berbeda ya. Di mana di dalam kitab Imam Haramain di dalam kitab Al-Burhan beliau memilih al-waqaf ya. Tawakuf itu yang enggak menjawab gampangnya. Kecuali terdapat dalil yang dikehendaki adanya faur itu. Atau at-tarahi menunda-menunda ya. Nah, tapi umumnya itu di sini nih aksarul usuliyin mengatakan kalau amr itu la yaqtadi al-faur ya. Nah, kemudian ma la yatimul wajib illa bihi, yaitu
sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan itu. Jadi ada suatu kewajiban, tapi kalau misal nggak ada itu, kewajiban nggak sempurna, maka yang itu pun yang menjadi penyempurna kewajibannya pun, maka statusnya wajib. Wal amr bi ijadil fi'l. Perintah untuk melakukan perbuatan, ya, perintah untuk melakukan perbuatan, maka amrun bihi, maka berarti perintah terhadap itunya pun wajib. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, di mana perbuatan itu tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya ma itu, dengan kewajiban itu. Nah, seperti kal amri bis sholat, seperti adanya perintah untuk mengerjakan sholat, maka amrun, maka diperintahkan juga, yaitu apa? Bitoharoti, untuk bersuci, ya. Jadi sholat, misal kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, nah tapi kita juga diperintahkan juga untuk bersuci, al-mu'addiyati ilaiha, agar bisa mendatangkan kepada toharo. Nah, fa inna sholata la tasihu biduni toharo. Karena sholat itu tidak sah tanpa adanya toharo. Ya, karena ya kayak gitu. Jadi misal kita diwajibkan untuk sholat. Di antara syarat rukunnya sholat itu harus suci. Nah, otomatis ya. Jadi malayatimul wajib illa bihi. Ya. Jadi kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengan itu, kewajiban itu. Jadi kita harus bersuci dulu. Maka hukum bersucinya di sini itu menjadi wajib, ya. Nah, kemudian khurujul ma'mur an uhdatil amri, yaitu keluarnya orang yang diperintah itu dari tanggungan, ya, dari tanggungan perintah. Nah, wa idza fu'ila, ketika yang diperintahkan itu sudah dikerjakan. Ini apa sih yang diperintahkan, makmur bihnya. Jadi ketika yang diperintahkan itu sudah dikerjakan, bil bina illil maf'ul, ini fu'ila ini dengan menggunakan mabni maf'ul, ya. Ntar fi'il itu ntar ada fi'il mabni maf'ul, ada fi'il mabni maklum. Al ma'muri bihi, itu yang diperintahkan itu. Maka apa? Yakhruju al ma'mur anil uhda, maka orang yang diperintahkan itu telah keluar anil uhda, dari tanggungan, ya. Jadi ketika seseorang telah mengerjakan apa yang diperintahkan, maka dia keluar, ya, atas tanggungan yang diperintahkan itu, ay uhdatil amr, itu tanggungan perintah. Nah, wa yattasifu al fi'lu bil ajza, dan perbuatan itu disifati dengan al ijza, ya sudah dianggap cukup ketika orang itu sudah mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu saja untuk amr, ya. Al-amr la yaqtadil faur. Kemudian di sini ada dua pembahasan, khurujul ma'muri an uhdatil amr, yaitu yang diperintah itu keluar, ya, atau selesai dari tanggungan perintah ketika dia sudah melaksanakan. Itu saja untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.